Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini, kita masih boleh bangun pagi, kita masih bernafas, kita masih bergerak, bisa beraktivitas, dan kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau membaca firman Tuhan, mau merenungkannya, dan kita mau hidup di dalam keberkatan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri kepada kita, sukacita itu terus mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Kami mau belajar akan firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Bimbing kami Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berkata, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Ya, selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 10. Kalau kita memahami bahwa pusat ibadah umat perjanjian lama, dikatakan yang pertama bahwa kemah suci dibangun oleh tangan manusia. Karena itu sifatnya tidak tetap. Jadi sementara. Perhatikan ayat 1 tadi ya. Yang kedua, ruang kudus di bagian depan kemah suci menunjukkan jalan masuk ke ruang maha kudus masih terbatas.
Ya, baca di dalam ayat 2 sampai 5 tadi dan ayat 8. Nah, dikatakan bahwa hanya imam besar saja yang dapat masuk ke ruang Maha Kudus. 1 tahun sekali setelah ia mempersembahkan kurban pendamaian di ruang kudus. 1 tahun sekali. Cukup lama ya. Nah, yang ketiga, keseluruhan ritual kemah suci bersifat sementara. Ya, sementara. Karena ini merupakan kiasan bagi masa perjanjian yang baru. Seperti yang kita baca di ayat 9 dan 10 ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 27 ayat 51, ya, bahwa melalui dirinya manusia dapat langsung beribadah kepada Allah. Ya, dikatakan bahwa karya Kristus sudah sempurna di kayu salib. Oleh sebab itu, kita tidak lagi mempersembahkan korban pendamaian sebagai syarat ya untuk menghampiri Allah. Kristus adalah pengantara kita. Satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Kristus namanya. Yesus Kristus. Kristus adalah pengantara kita satu-satunya. Allah memperdamaikan dirinya dengan kita melalui siapa Bapak Ibu? Melalui Kristus. Nah, sekarang Allah berbicara kepada kita melalui Kristus yang dinyatakan dalam firman-Nya. Ya, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat ini ya firman Allah, Alkitab itu Bapak Ibu. Nah, Allah berbicara kepada kita melalui Kristus yang dinyatakan dalam firman-Nya, yakni Alkitab itu yang Bapak Ibu bisa baca setiap hari. Itu sebabnya gereja tidak berfungsi sebagai kemah suci. Liturgi gereja berpusatkan pada pemberitaan firman Tuhan. Ya, bukan pada persembahan korban. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita pagi hari ini? Bahwa karya Kristus di kayu salib, Dia menjadi pengantara kita dengan Allah. Pagi hari ini, semakin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau diubahkan dari sehari ke sehari. Untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, mari kita setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita mengerti maksud dan kehendak-Nya. Untuk apa tujuannya? Untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, sampaikan kebenaran itu. Karena masih banyak orang yang belum mengerti akan kebenaran. Masih banyak orang yang belum mengerti bahkan menolak. Ya. Biarlah pagi hari yang indah ini kita masih diberi kesempatan hidup, lakukan yang terbaik. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin.